Kita mau masuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam ibadah dengan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kata integritas berasal dari kata Latin integer, yang berarti keseluruhan dan menyiratkan keutuhan pribadi. Dengan kata lain, orang yang berintegritas tidak ada perbedaan antara kehidupan publik seseorang dan kehidupan pribadi seseorang. Orang-orang yang berintegritas tidak menyembunyikan apapun dan tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada dikotomi antara kehidupan publik dan pribadi mereka, antara apa yang mereka akui dan apa yang mereka praktekkan, antara kata-kata dan perbuatan mereka. Seseorang yang berintegritas tidak menjalani kehidupan yang terfragmentasi atau dualistik, di mana ada pemisah antara apa yang mereka nyatakan dan bagaimana mereka bertindak. Pada dasarnya, orang yang berintegritas tidak bermuka dua dan tidak mengalami pertentangan antara perilaku di luar dan di dalam. Mari
Kita menghayati dan mengungkapkan ibadah kita kepada Tuhan dengan tema integritas versus formalitas. Dan marilah kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 14 bait 1, 2, dan 3. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah sebagai cermin kehidupan kita. Mari kita melihat senyatanya keadaan hidup yang sudah kita jalani di depan firman Tuhan. Lukas 10 ayat yang ke-26 dan 28, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Marilah kita tunduk kepala untuk menaikkan doa kita. Tuhan Bapa Surgawi, sungguh kalau kami melihat kehidupan kami di depan firman-Mu, kami tidak hidup dengan seutuhnya. Ada bagian kelemahan, dosa, kesalahan yang terjadi dalam hidup kami. Dan seringkali itu kami tutupi. Saat ini kami membuka, kami mengakui dan menyesali segala dosa kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara pribadi maupun dalam kebersamaan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami.
Di dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Kita angkat pujian pengakuan dosa, Kidung Jemaat 25, bait 1, 2, dan 5. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda, lihatlah manusia penuh di cahayamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima anugerah Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan sebagaimana difirmankan dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dan kedua. Demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita saling menerima dan saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan saling berjabat tangan serta mengucapkan salam damai. Baik, mari kita angkat kidung pujian kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 393 bait 1, 2, dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan dalam menerima firman. Tuhan Bapa Surgawi, waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, waktu di mana Tuhan memanggil kami untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, waktu di mana Tuhan memberkati seluruh ciptaan-Mu. Tuhan, kalau kami boleh datang ke tempat ini, dan kaki kami terasa ringan, hati kami penuh dengan sukacita, karena kami merasakan begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami dari hari-hari yang telah kami jalani. Terimalah ya Tuhan bakti kami, dan berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua. Perbarulah kehidupan kami, supaya kami memiliki integritas, dan kami boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menerangi hati pikiran kami. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menerima firman Tuhan, Lektor 1 akan membacakan kitab Yesaya. Bacaan yang pertama diambilkan dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah mereka umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa,
mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian sabda Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri dan memuji Tuhan melalui litani Mazmur yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 9. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan Perkasa di bumi, angkatan orang besar akan dihati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia Takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu
selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitahuanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu diletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Salam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita ini menarik. Integritas diperlawankan dengan formalitas. Kayak pertandingan sepak bola saja. Ada sebuah cerita tentang seorang pria yang umurnya itu pemuda dewasa, muda tapi sudah dewasa, jadi kalau kayak keluarga muda gitu. Dia pergi ke warung untuk membeli ayam goreng. Dan perginya ini dia tidak sendirian. Dia bersama dengan seorang wanita yang menunggu di sepeda motor. Dan lagi-lagi pria itu masuk ke dalam warung beli ayam goreng. Penjual yang punya warung itu sudah mengemasnya dan dikasihkan kepada pria tersebut. Lalu pria itu segera mendekat ke temannya perempuan, lalu naik sepeda motor pergi ke taman, dan mereka ingin menikmati ayam yang sudah dibeli itu. Ketika dibuka, ternyata isinya bukan ayam goreng. Tetapi isinya itu adalah uang yang cukup banyak. Tentu melihat bahwa di dalam bungkusan itu ternyata bukan ayam goreng, tetapi uang yang cukup banyak. Tentu ini menjadi godaan bagi seorang pria itu. Tetapi pria itu kemudian mengambil keputusan untuk segera kembali ke warung dan mengembalikan uang tersebut. Menyerahkan kembali kepada penjual itu. Maaf Ibu, ternyata isinya bukan ayam goreng tetapi uang yang cukup besar. Apakah ini uang Ibu? Oh iya, ini uangku yang sebenarnya saya mau bayar di bank, tapi saya samarkan dalam bungkusan. Ternyata saya salah yang mengasihkan. Ini ayamnya Bapak yang masih di sini, sedangkan itu uang yang sebenarnya mau saya bawa ke bank untuk kami bayarkan. Pak, jangan pergi dulu. Bu, jangan pergi dulu sini. Aku mau ambil HP, aku mau foto sama Bapak Ibu untuk kami viralkan sebab Bapak ini betul-betul orang yang jujur. Orang yang sangat baik. Uangku tidak hilang. Bapak itu bilang, pria itu bilang, Jangan diviralkan. Sebab aku sudah menikah dan itu bukan istriku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan kondisi atau berjumpa dengan orang yang bermuka dua. Di satu sisi kelihatan baik, jujur, tetapi ternyata di sisi lain dia punya sesuatu yang gelap, yang tidak baik, yang disembunyikan. Kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang tidak berintegritas. Kata integritas itu tadi disebutkan di depan, itu dari kata integer dalam bahasa Latin, yang artinya utuh. Suatu pribadi yang utuh, seperti bilangan yang bulat, seperti bola yang bulat, utuh. Tidak ada sisi yang tidak terlihat, semuanya terlihat dengan baik sama. Jadi integritas itu adalah persamaan antara kata dengan perbuatan, antara pikiran dengan apa yang diucapkan, antara yang di publik, di depan orang, dengan yang secara pribadi itu sama, tidak ada yang berubah, tidak ada pencitraan, tidak ada yang berbeda. Sama. Itu yang dimaksud dengan integritas. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang betul-betul jujur, mengatakan apa yang ada pada dirinya secara jujur, berbuat seperti apa yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya. Dia jujur, baik itu di depan orang banyak, di depan orang maupun juga dia dalam kesendiriannya. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca terlebih dalam Injil Matius tadi, dikatakan oleh Tuhan bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini sebuah pernyataan yang mendeklar, yang menyatakan bahwa para murid, para pengikut Yesus itu adalah garam, itu adalah terang dunia. Bukan, Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu menjadi garam atau menjadi terang. Beda. Kalau menjadi garam, itu berarti ada proses untuk menuju menjadi garam. Tuhan Yesus tidak tekankan prosesnya, tapi langsung katakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Hakikat pengikut Yesus, hakikat orang Kristen itu adalah garam. Hakikat orang yang percaya kepada Yesus adalah terang itu sendiri. Kalau tidak, garam itu tadi tidak asin, ya dia tidak bisa dikatakan murid Yesus, pengikut Yesus. Kalau terang itu ditutupi, tidak di dalam yang terbuka menerangi, maka itu pun juga dikatakan tidak menjadi murid Yesus. Jadi Yesus menyatakan bahwa pengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus itu adalah garam, dan orang yang percaya kepada Yesus adalah terang. Nah, supaya menjadi garam dan menjadi terang, dia harus berintegritas. Kalau tidak berintegritas, tidak bisa menjadi garam, menjadi terang tadi. Oleh sebab itu, untuk
punya integritas memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi ada proses yang harus terus-menerus diupayakan sepanjang hidup ini, supaya kita memiliki integritas yang semakin hari semakin baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, negara kita, masyarakat kita dikenal dengan masyarakat yang sangat religius. Masyarakat yang sangat beragama, agamis. Terbukti, setiap rumah ibadah di hari ibadah pasti penuh, berisi. Bahkan pada hari raya kadang-kadang memakai lapangan. Semangat ibadahnya, semangat keagamaannya sangat besar. Keinginan untuk pergi ke tempat suci pun juga tinggi, direwangi antri, direwangi menabung supaya bisa ke tempat yang dikatakan suci, Holy Land misalnya. Belum lagi penampilan berpakaiannya. Itu juga sangat religius. Seperti ini, pakai kolar, ini kan pakaian religius. Belum lagi kalau pakai ini. Jadi, itu menandakan bahwa masyarakat kita, bangsa kita itu masyarakat yang religius. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa banyak koruptor. Ketidakdisiplinan dalam hidup. Bekerja dengan lelet, tidak korupsi uang, tapi korupsi waktu misalnya. Dan masih banyak lagi, sehingga dianggap masyarakat kita, Indonesia ini bukanlah orang yang punya integritas yang tinggi. Karena di sisi lain, ketoknya apik, tetapi di sisi lain juga punya sisi yang gelap atau kurang. Sehingga masyarakat kita bisa dikatakan belum memiliki integritas yang tinggi. Perlu memiliki integritas yang tinggi. Anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, dinyatakan oleh Tuhan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita itu membangun integritas tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga lingkungan kita. Orang yang punya integritas itu akan berdampak ke dalam kehidupan sosialnya. Maka kitab Yesaya mengatakan tadi, Tuhan tidak menginginkan puasa, tetapi tindakannya tidak melakukan keadilan, memeras bahkan. Tetapi dia melakukan ritual puasa. Bukan puasa yang seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi puasa yang dikehendaki Tuhan adalah melakukan keadilan. Melakukan kebenaran di tengah kehidupan bersama itu. Tuhan menghendaki supaya kita terus membangun integritas dalam kehidupan ini. Tidak mudah. Karena kita berada di dalam lingkungan yang belum berintegritas. Kita berada dalam lingkungan yang masih sangat formalitas, supaya tampilnya kelihatan baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan saat ini, saat kita akan memasuki masa Paskah, saat kita akan
memasuki masa Paskah itu diawali dengan Rabu Abu. Rabu Abu, kalender saya lihat itu tanggal 22 Februari. Jadi tinggal 2 minggu lagi. Masa Paskah adalah masa untuk merefleksikan diri bagaimana membangun sebuah integritas di dalam kehidupan setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu ini menjadi minggu persiapan kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah garam, kita adalah terang, supaya kita terus membangun integritas dan berdampak positif, kebaikan bagi kehidupan bersama. Janganlah keagamaan kita itu kalah dengan keabaan orang Farisi, ahli Taurat. Tetapi keagamaan kita itu nyata. Apa yang kita hayati di dalam ritual itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai dalam ritual kita menjadi putih, tetapi ketika keluar dari ritual kita menjadi hitam. Itu artinya kita tidak menjadi garam, kita tidak sebagai terang, tetapi malah kita berada dalam kegelapan, dan kita kehilangan asin itu sendiri. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat hening untuk merenungkan firman Tuhan dalam hati kita. Saat hening mulai. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa, syukur, dan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, firman-Mu sungguh menguatkan kami semua. Tuhan menyatakan bahwa kami adalah garam, kami adalah terang dunia yang membawa kebaikan, kedamaian, ketentraman di tengah kehidupan ini, yang menyinarkan kasih, yang membawa banyak orang melihat akan kebenaran dan kasih Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus-Mu melengkapi kami semua untuk menyatakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan hidup kami. Kiranya juga Tuhan hadir, menguatkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbeban berat karena persoalan yang menindih
dalam kehidupannya. Mampukan untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tidak takut melakukan kebenaran, untuk melancarkan kasih di tengah kehidupan, untuk memberikan pengampunan dan meminta maaf, agar segala persoalan yang ada bisa terselesaikan dengan baik karena Tuhan melengkapi saudara-saudara kami, diri kami dengan integritas sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kekuatan, kesehatan, pemulihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk saudara kami yang saat ini masih harus terbaring lemah, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan berikan pengharapan dan semangat serta kekuatan dan kesegaran. Kami mohon kekuatan-Mu untuk kesehatan Bapak Darmo Suwono, untuk Bapak Lardi, untuk saudara kami Mbak Kris. Oh Tuhan, berikan kesehatan kepada saudara kami ini. Demikian juga dengan anak-anak kami di dalam belajarnya. Kiranya juga Tuhan berikan semangat dalam meniti, menimba ilmu melalui lembaga pendidikannya. Berikan semangat, berikan kecerdasan, berikan pengharapan di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah sumber pengetahuan dan keimanan yang sesungguhnya. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga ingin menyerahkan segala pekerjaan, aktivitas kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik di ladang, di sawah, maupun juga pekerjaan kami yang ada di swasta, wira swasta, juga di dalam pemerintahan. Oh Tuhan, pakailah semuanya itu menjadi sarana untuk kami bisa menjadi garam dan terang di tengah kehidupan ini. Agar melalui pekerjaan kami, Tuhan mencukupkan akan kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga menyerahkan akan keberadaan keluarga kami masing-masing. Tuhan mengetahui apa yang menjadi harapan, kerinduan dari keluarga kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan itu Tuhan limpahkan di tengah kehidupan keluarga kami. Demikian juga dengan gereja kami, untuk tetap setia di dalam Tuhan, untuk bisa mewartakan Injil Tuhan di tengah kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi bagian dari masyarakat di sekitar kami, sehingga kehadiran gereja-Mu boleh menjadi berkat dan mewartakan Injil Tuhan di tengah kehidupan bersama ini. Majelis gereja yang akan mengadakan persidangan untuk nanti siang, kiranya juga Tuhan lengkapi dengan kesehatan, dengan hikmat dan kemampuan untuk melayani Tuhan melalui persidangan yang akan dilaksanakannya. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan akan rencana gereja-Mu untuk bisa mempersembahkan hamba-Mu untuk Tuhan teguhkan, Tuhan berkati sebagai pelayan khusus menjadi pendeta di tengah kehidupan ini, yaitu Bapak Nugroho Diatmojo. Tuhan lengkapilah dengan hikmat Tuhan, agar kami mampu untuk mempersembahkan dan memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, bangsa dan negara kami ingin mencapai apa yang dicita-citakannya. Kami telah memasuki masa untuk persiapan pemilihan umum. Kiranya Tuhan juga memampukan kami memiliki hikmat agar
para pemimpin bangsa negara kami dan juga para calon pemimpin bangsa kami adalah Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil orang-orang yang punya integritas agar bangsa dan negara kami memiliki kemampuan untuk bergerak maju, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Hanya kepadamu ya Tuhan kami memohon, dan pakailah kami semua sebagai sarana untuk Tuhan memanggil dan memilih para pemimpin bangsa yang punya integritas yang baik. Tuhan, perkenankan kami menaikkan doa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajaan mengucap syukur. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini diambil dari Kolose bab 3 ayat 17. Berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait 1, 2, dan 3. Mari puji Raja Surga. Nah
Selayu habismu diterusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Saudara berdiri untuk menyampaikan doa, kami hantarkan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kami telah Engkau izinkan mendengarkan firman Tuhan untuk tuntunan hidup kami sehari-hari. Dan kami mengucap syukur pada pagi ini masih diberikan waktu untuk menghaturkan persembahan syukur. Bila dalam kami menghaturkan ucapan syukur, ada dosa dan salah, kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kebutuhan GKJ Sidomulyo pada khususnya dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini diberikan kemampuan untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Selanjutnya, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon berkat Tuhan bisa sampai rumah dengan selamat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari atas berkat Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini, kami mohon pengampunan. Bila ada dosa dan salah kami, mohon pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan, berlandaskan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah ini kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 422, bait 1 dan 3. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.